Cek, Postat, ngobrol asik statistik. Selamat datang di Postat, ngobrol asik statistik. Masih bersama kami, program studi statistika FMIPA ULM. Ya, kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol terkait mahasiswa berprestasi dan kita masih ngobrolin terkait bukan mahasiswa sih ya, lebih ke alumni berprestasi dari program studi statistika sudah bergabung dengan saya dengan Anita Humaida. Iya, betul. Oke, angkatan berapa Anita? Dari angkatan 2019, Pak. Oke, dari 2019. Jadi sama seperti yang di episode sebelumnya dengan kita ngobrol-ngobrol sudah dengan temennya Anita yaitu Siti Jubaida, dan kita masih ngobrol-ngobrol juga, dan kebetulan Anita Humaida juga alumni berprestasi dari program studi statistika dengan sama-sama menyelesaikan studi selama 7 semester atau 3,5 tahun. Ini merupakan prestasi yang luar biasa, pencapaian baik untuk Anita Humaida dan khususnya untuk kami di program studi statistika dapat meluluskan atau menyelesaikan mahasiswa dengan studi yang cukup singkat yaitu 7 semester atau 3,5 tahun. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, dan otomatis sebenarnya pertanyaannya mirip sih dengan Siti Jubaida, cuman pastinya punya pengalaman yang berbeda ya dengan teman Anita sebelumnya yaitu Siti Jubaida. Oke, pertanyaan template ya, pertanyaan khas kita yaitu menanyakan terkait latar belakang khususnya di pendidikan Anita sebelum memang menempuh di perguruan tinggi. Boleh cerita? Oke, jadi Ulun asalnya dari Kintab, Kabupaten Tanah Laut. Oke, Oke, kalau SD itu dari SDN 1 Sungai Cuka. Kemudian SMP itu masih di Kintab juga, di SMPN 2 Kintab. Kemudian kalau SMA itu di SMAN 11 UI. Oke, SMAN 1 UI. Oke. Kenapa memilih program studi statistika? Yang pasti pertama, pada saat memilih jurusan itu adalah problem siswa juga ya, Pak. Jadi bingung untuk memilih jurusan. Namun pada saat itu saya juga dari jurusan MIPA gitu, dan juga basicnya emang suka di matematika, tapi emang nggak pengen ngambil prodi matematika murni, Pak, pada saat itu. Suka matematika tapi nggak pengen ngambil matematika. Iya. Seru. Jadi habis itu mencoba cari tahu nih jurusan apa yang mungkin ada matematikanya namun bukan matematika murni. Ya, lucu sih ya. Iya. Oke. Dan itu ada nyasar ke statistika dan mulai juga cari perguruan tinggi yang ada program studi statistikanya, dan ada juga di dekat-dekatnya jadi ULM, dan itu coba daftar SN di program studi statistika. SNPTN ya. Iya, Oke. betul, Pak. Oke. Dari tadi sepertinya terdengar coba gitu ya. Alasannya kenapa di ULM gitu? Maksudnya kan kita tahu ya kalau untuk memang benar bahwa program studi statistika ULM ini adalah yang pertama di khususnya di Provinsi Kalsel gitu ya, yang pertama, dan mungkin untuk saat ini masih satu-satunya program studi statistika yang ada di Prof Kalsel gitu ya. Nah, tapi kan kalau kita tahu gitu ya, banyak, tidak sedikit ya, bisa dibilang banyak bahwa siswa-siswi dari provinsi ini justru memilih berkuliah di luar Kalimantan atau kita bisa bilang Pulau Jawa seperti itu. Nah, kenapa Nita justru memilih berkuliah di ULM? Gitu? Mungkin pada saat itu sempat juga ingin daftar SN di luar dari Pulau Kalimantan. Namun pada saat itu setelah diskusi juga dengan orang tua dan juga dari keinginan ulun sendiri juga, dari orang tua menginginkan untuk berkuliah di Kalsel aja gitu, Pak. Oke, Dan masih juga, dalam satu domisili lah iya, ya, betul. tidak jauh dari Iya, keluarga. karena kebetulan ulun anak tunggal. Oh, gitu. anak tunggal. Oke. Nah, ini berkaitan tadi kita sudah bahas terkait keluarga, anak tunggal. Latar belakang keluarga? Oke, jadi ulun merupakan putri tunggal dari bapak dan mama. Itu kalau pekerjaan bapak itu adalah karyawan swasta dan kalau mama itu ibu rumah tangga. Oke, ibu rumah tangga. Tadi bahas bahwa ibu, bapak, dan mama. Atau gimana manggilnya? Abah mama. Abah mama ya. Okay. Abah mama sekarang tinggal di Kintab. Kintab tadi ya, di Iya. Kabupaten Tanah Laut. ya. Iya. Oke. Kalau dengan Banjarbaru perjalanan berapa jam? Kalau dari Banjarbaru ke rumah itu sekitar kurang lebih 3 jam, Pak. Kurang lebih 3 jam. Artinya selama berkuliah di sini kos. Iya, betul. Oke, mungkin untuk teman-teman ya. Jadi
Anita ini indekos, anak kos-kosan lah ya istilahnya. Oke. Kalau kita bicara ini mungkin dengan prestasi yang dicapai oleh Anita selesai dengan waktu 7 semester, tidak menutup kemungkinan bahwa anak kos-kosan juga bisa gitu ya. Karena kita tahu kadang-kadang di kos-kosan itu juga ya kita tahu lah ya Iya, problematika mahasiswa, ada yang rasa malas merasa mungkin males dan lain karena tidak ada yang sebagainya. ngatur. Iya, betul, tidak ada yang mengawasi dan lain sebagainya sehingga Iya, betul. lepas gitu Iya. ya. Tapi kita berbeda gitu dalam artian em, bisa kok anak kos-kosan yang ibaratnya yang selama dia niat untuk menyelesaikan studi dengan cepat ternyata bisa, bahkan bisa berprestasi juga gitu ya. Oke, mungkin tadi cerita dari latar belakang pendidikan, kemudian lanjut apa namanya latar belakang keluarga seperti itu ya. Nah sekarang boleh cerita nggak nih setelah diterima di sini dengan kalau tidak salah dengan jalur SNPTN Iya, ya. betul. Oke, mungkin sekedar informasi juga buat teman-teman siswa yang nanti bingung mau daftar di perguruan tinggi kemudian lewat pendaftarannya masih bisa nggak ya? Nah, em, untuk di perguruan tinggi pada umumnya, perguruan tinggi negeri se-Indonesia ya pada umumnya PTN, ini punya 3 jalur penerimaan ya. Yang Betul. pertama ada SNPTN, kemudian yang kedua ada SBMPTN atau UTBK. Nah, nggak tahu nih kalau ada perubahan nama, Iya, biasanya tiap tahun ada perubahan nama. Dan yang terakhir adalah jalur mandiri. Nah, proses ini biasanya sih beda-beda untuk waktu timingnya. iya, Kalau betul. SNPTN tidak diterima, kita bisa melalui jalur Yang iya, yang SBMPTN UTBK. ya UTBK. Kalau misalnya sudah lepas jadwalnya, kita bisa pilih jalur yang terakhir yaitu jalur Mandiri. mandiri. Ini sekedar info aja. Oke, kita lanjut nih Oke. ceritanya kisah gitu ya, kisah atau perjalanan selama perkuliahan di program studi statistik. Oke, mungkin pada saat awal-awal di 2019 itu mungkin semester pertama masih seneng-senengnya itu Pak, karena Oke. pertama pisah dari orang tua jadi nggak ada yang ngatur lagi mungkin ya begitulah problem dari mahasiswa Oke, baru. iya, oke. Terus euforia dari perkuliahan juga dapat teman baru, terus kemudian belajar-belajar hal baru juga, kemudian ketemu dosen gitu mungkin sesuatu yang menarik dan tidak pernah ditemui sebelumnya. Jadi Oke. mungkin merasa enak dan enjoy mungkin gitu. Cuman kalau dari diri Ulun Oke, merasa sendiri lepas gitu ya. Ada belenggu-belenggu yang iya sebelumnya betul. nggak boleh ini, nggak boleh itu sekarang. Oke, bebas gitu ya. Itu. Jadi tapi satu sisi dari Ulun punya prinsip juga kalau di semester pertama karena sempat dibantu-bantu juga oleh orang tua, semester Oke. pertama juga harus tetap fokus terhadap kuliahnya gitu, Pak. Jadi tetap harus punya nilai yang bagus, dengan pertemanan yang bagus juga, dengan lingkungan yang bagus juga dan ya yang lain bagus-bagus juga gitu. Ah, Meskipun tidak dipantau oleh orang tua lagi. oke. Artinya walaupun bebas tetap Iya. bertanggung jawab Iya ya. Itu betul, kuncinya itu dari sih. Nita. Jadi tetap ada tanggung jawab moral tersendiri walaupun jauh dari orang tua. Kamu belum cerita nih ya terkait proses selama perkuliahan dari awal sampai di step ini dengan wow gitu ya 7 semester gitu ya studi di sini. Boleh cerita nggak? Oke, mungkin pada saat semester satu tadi udah mungkin ya euforia maba Euforia. dan kemudian dilanjutkan dengan semester 2 itu juga sempat mungkin kaget-kaget juga karena kita pada tahun 2020 itu mengalami kejadian yang Oke, mungkin betul. itu ada pandemi, Pak. Pandemi Jadi betul. pada saat di tengah-tengah semester gitu pada saat akan menjalankan UTS malah kita online gitu, Pak. Jadi cukup terkejut juga di situ. Tapi satu sisi juga harus kayak membiasakan diri juga untuk menghadapi yang kendala online gini. Jadi tentunya pasti tetap bertanggung jawab meskipun belajar jarak jauh. Oke. Oke, karena tadi ya kita bicara bahas sedikit terkait pandemi. Berarti proses pembelajaran kita tahu ya pembelajaran online ya atau luring daring sorry Daring. daring gitu ya dengan kondisi bahwa Anita jauh dari Iya, orang betul. tua gitu ya. Pada saat online itu apakah Anita memilih memang untuk pulang atau ya udah deh belajar dari rumah ataukah memang fokus tetap belajar tapi dengan di kos-kosan tadi? Oke, pada saat itu sih kalau awal-awal itu sebelum sempat pulang, Pak. Karena Oke. mengingat karena belum tahu ini apa-apa Iya, gitu. betul Jadi betul. sempat panik juga dan sempat pulang, tapi pada saat itu kendalanya juga
karena online dan perlu jaringan yang bagus dan di rumah itu tidak mendukung untuk Oke, jaringan. supportnya Jadi ya. iya betul. Jadi memilih untuk kembali ke kos-kosan di awal semester 3 atau 4 kalau nggak salah gitu. Jadi bertahan di kos sendiri juga lagi gitu Oke. untuk Ya karena menyelesaikan. memang prokesnya seperti itu Iya ya. betul. Oke, oke, oke. Jadi Nita karena memang tidak support sistemnya yaitu Iya betul. jaringan pada saat itu memilih tetap di kos-kosan biar lebih tetap fokus juga Iya terhadap betul. pendidikan atau masa kuliah selama pandemi. Oke. Tadi otomatis kita bercerita sampai semester berapa? Sampai semester 4 semester 5 tapi semester 5 mungkin ada cerita lebih menarik lagi sih, Pak. Oke, boleh cerita semester 5 menarik. Oke. Kalau mungkin dari semester 2 sampai dengan semester 4 kita, melakukan perkuliahan secara online. Jadi ada kecenderungan yang bosan mungkin ya, Pak. Jadi Iya, betul betul setiap betul. hari untuk bangun, kemudian buka laptop dan ini juga Iya. rindu untuk kuliah Iya. offline. Dan pada saat itu, ada satu program yang diluncurkan oleh Kemdikbud oleh Pak Nadiem dari Kementerian Pendidikan. Itu adalah program dari Kampus Merdeka, Pak. Jadi di Oke. situ ada banyak sekali program yang ditawarkan pada saat itu pada saat saya awal semester 5 dan saya tertarik untuk ngikutin dari program tersebut, Pak. Salah satunya yaitu pertukaran mahasiswa. Pertukaran mahasiswa. Iya, jadi di situ dijanjikan kalau misalnya dari kampus dari pertukaran itu siap untuk melakukan perkuliahan secara offline, maka bisa berkuliah secara offline. Dan di situ saya tertarik tuh, Pak, karena Oke. udah bosan nih kuliah Sudah bosen banget iya, ya dengan suasana betul. online yang cuman ketemu kamar plus ngadep laptop gitu Iya, doang gitu betul. ya. Oke, oke, oke. Jadi pada saat itu saya coba untuk daftar dan mungkin masih memenuhi untuk kualifikasi saya. Jadi dan juga alhamdulillahnya itu keterima di Universitas Ahmad Dahlan di Ahmad. Oke, Yogyakarta. Yogyakarta. Iya, Oke. Kemudian dari program itu Nita akhirnya bisa berkuliah offline di Universitas Yogyakarta. Ahmad Dahlan tadi ya. Iya, Selama satu betul. semester ya? Iya, betul, Oke. Pak. Baik, mungkin sekedar informasi aja ya. Jadi ini adalah salah satu program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Iya, Ristek betul. Dikti gitu ya. Yaitu programnya adalah MBKM. Hmm. Ya, kemudian di MBKM itu sebenarnya banyak program kecilnya ya. Iya, Sub banyak sekali. programnya salah satunya adalah pertukaran mahasiswa, Iya. kemudian Ada juga ada magang. magang Iya, bersertifikat, betul. kemudian Studi ada studi independen, dan kemudian kewirausahaan juga. sekarang ada kewirausahaan merdeka dan sekarang banyak banget Banyak ya sekali, Pak. programnya ya banyak banget Mungkin bisa dicek yang aja bisa di ya di webnya itu, Pak. websitenya Kemendikbud Kampus Merdeka Merdeka Belajar. Iya, Nah betul. ini mungkin jadi salah satu untuk teman-teman juga ya dan studi atau di Semester 4 4 atau ya 5. semester 4 semester 5 sudah bisa mengikuti program dan ini banyak sekali pengalaman yang bisa didapatkan Iya, ya bisa betul. belajar di luar kampus kita berada sekarang misalnya dari teman-teman bisa belajar di kampus lain. Nah seperti Anita juga tadi sudah sampaikan dia belajar banyak di Universitas Ahmad Dahlan ya Iya, otomatis betul. bagaimana pembelajarannya gimana dan sebagainya kita akan ya, banyak pengalaman Iya, yang pasti sih banyak teman lagi, Pak, ya, oke nambah banyak karena teman bertemu dengan orang yang seluruh Indonesia kan, Pak, ya, dari iya iya betul Aceh, betul dari betul NTT kayak gitu. betul sih. Betul apalagi kalau tidak salah di pertukaran pelajar ini ada namanya modul Nusantara ya. Iya, betul, Pak. Oke. Jadi modul Boleh Nusantara cerita itu nggak itu apa itu kalau di modul jadi Nusantara? ada mata kuliah modul Nusantara di pertukaran itu. Jadi di situ isinya kita selain melakukan perkuliahan di universitas tersebut, kita juga dikenalkan di daerah tersebut. Jadi sempat juga diajarin tari dari daerah tersebut, Oke. kemudian bagaimana sejarah-sejarah di daerah tersebut, kemudian makanannya pun juga dikenalkan di situ. Jadi Oke. mata kuliah tersebut mungkin cukup seru. Jadi mungkin kayak semacam study tour ya, Pak, ya Oke. gitu. Oh, selain belajar juga anu ya, Iya. seni budaya sambil liburan Iya, bisa betul, dibilang ya. Pak, karena dibiayain. Oke, dibiayain Iya, ya. Oke. betul. Oke, nah, terkait cerita BKM tadi boleh mungkin memotivasi nih untuk teman-teman atau adik-adik tingkat yang sekarang bingung nih mau ikut atau enggak ikut atau enggak ikut atau enggak. Nah, itu boleh cerita nggak biar mereka memastikan diri bahwa MBKM ini seru loh. Oke, jadi mungkin bagi mahasiswa atau adik tingkat mungkin yang merasa
kehidupannya pengen cari pengalaman lebih mungkin gitu Oke. Pak ya. Terus tapi juga dikondisikan dengan keadaan yang sekarang, misalnya memang keperluannya di magang atau keperluannya di pertukaran, mungkin bisa lebih dipikirkan kembali gitu. Tapi semua dari program dari MBKM ini pastinya ada menguntungkannya bagi kita sendiri juga kalau kita menjalannya dengan baik juga Pak. Oke. Jadi yang pasti itu pengalaman nambah gitu ya Pak Iya, ya, iya. dan juga untuk relasi dari misalnya kalau magang kan pasti relasi dengan perusahaan tersebut, Oke. atau kalau misalnya pertukaran pasti relasi dengan teman-teman se-Indonesia gitu Oke, Pak ya. oke. Jadi begitu sih. Banyak sih kayak keuntungannya kalau dari ikut dari MBKM Oke. ini. Dan untungnya lagi dibiayai ya. Iya Yang pasti betul. itu dibiayai ya. Jadi teman-teman jangan khawatir atau ketakutan bahwa nanti hidup di tempat orang Iya betul. kekurangan biaya dan lain sebagainya, bahwa program MBKM ditanggung pemerintah. Jadi seru ya. Oke Oke. betul. Itu tadi ya kayak cerita Nita sudah mendapatkan program MBKM, dan ini salah satu prestasi juga bagi kami sebagai program studi. Ada mahasiswa kami yang bisa lolos ya, karena memang ada seleksinya ya. Iya Pak betul. Oke. Karena memang ada seleksinya untuk pertukaran mahasiswa untuk belajar di kampus di luar kampus home base-nya seperti itu. Nah, eh, kita bahas lagi nih, karena kita tahu lah ya di program sarjana itu sebelum menyelesaikan studi ada langkah akhir yang Iya perlu betul. diselesaikan, yaitu membuat karya tulis. Karena kita bicara 7 semester itu adalah waktu yang singkat untuk singkat sekali sih ya, Iya Pak. maksudnya di studi talk, karena kita tahu normalnya untuk program sarjana 8 semester gitu Iya. ya, 8 semester, dan kamu ternyata bisa menyelesaikan 7 semester atau 3,5 tahun. Proses itu juga cukup cukup singkat gitu. Nah, dan syaratnya adalah harus bisa menyelesaikan satu karya tulis. Istilah di program studinya tugas akhir atau skripsi. Boleh cerita nggak? Baik mulai dari judul dulu, kemudian proses nulisnya sampai hasil. Oke, jadi untuk awal menulis skripsi ini juga ulun pikirkan pada saat awal semester 6 Pak. Jadi karena udah semester-semester atas, jadi udah mulai memikirkan di semester 6. Dan alhamdulillahnya lagi pada saat itu di pertengahan semester 6 ulun ikut terlibat juga dalam penelitian dosen Pak. Oke. Oke, jadi ikut terlibat dalam penelitian dosen itu dan diarahkan untuk melakukan penelitian tugas akhirnya dari potongan dari penelitian tersebut, Pak. Oke, jadi kamu jadi ada dosen nih Iya melakukan betul. penelitian, kamu kemudian diikut sertakan atau Betul. dilibatkan dalam penelitian dosen tersebut, dan kamu dianjurkan atau direkomendasikan untuk mengambil beberapa potongan dari penelitian itu menjadi Iya, tugas betul. akhir dan Betul, Pak. wow. Oke, jadi Oke. pada saat melakukan ikut dari penelitian tersebut, ulun juga ikut sambil nyari data dan juga Oke. sambil nyari data dari untuk tugas akhir ulun. Oke. Nah, pada saat itu untuk judul Temanya dari ya ya judul itu temanya. judul tugas akhir ulun itu permodelan geographical irrigation pada kondisi stunting di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2019 dan tahun 2021. Oke. Stunting ya. Iya Jadi memang betul. ini ya. Kalau bisa dibilang memang lagi dibahas gencar-gencarnya ya Iya betul, Pak. untuk pemerintah, khususnya untuk pemerintah Kalsel terkait stunting ini ya. Oke. Berarti apa namanya? Itu yang kamu amatin ya sebagai karya tulis kamu. Nah, boleh cerita nggak terkait latar belakang yang mendasari, selain tadi keterlibatan penelitian dengan dosen, mungkin alasan tersendiri untuk kenapa harus stunting dan kenapa harus menggunakan metode tersebut? Oke, kalau alasan tersendiri itu mungkin dari keadaan stunting di Provinsi Kalimantan Selatan juga Pak ya, karena pada tahun 2021 itu stunting di Provinsi Kalimantan Selatan ini berada peringkat ke-6 Pak untuk Peringkat ke-6 ini, sorry secara sorry saya nasional potong ya. Pak. Peringkat 6 ini secara nasional Iya betul. bagus atau enggak maksudnya? Tinggi Pak, prevalensi stunting yang Oh, tinggi wow. ke-6 secara nasional. Jadi itu, dan angka prevalensi stunting di tahun 2021 itu 30% Pak. Oke. Padahal yang diharapkan oleh pemerintah itu pada tahun 2024 itu sebesar 14% saja Pak. Jadi cukup Wow, jauh terjadi sih. gap yang jauh Iya, ya Pak iya, ya. betul 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 Jadi betul. itu yang membuat saya tertarik untuk melihat faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap stunting ini Pak di Oke. Provinsi Kalimantan Selatan. Oke, sebelum kita lanjut nih, mungkin bisa dijelaskan nggak sih stunting apa? Karena kita tahu ya, ternyata dengan
prevalensi pengetahuan tentang stunting itu lumayan jauh ya. Iya, betul, Maksudnya Pak. ketidaktahuan tentang stunting untuk di Kalsel ini ternyata rendah sekali. Nah, boleh boleh cerita sedikit aja. Apa sih stunting itu? Kalau stunting itu adalah kondisi anak yang berumur di bawah 5 tahun, Oke. yang mana kalau pertumbuhan itu tuh terlalu pendek untuk usianya, Pak. Jadi, Hmm, untuk panjang badannya itu tuh dia untuk usianya tuh tidak normal, Pak. oke. Jadi di Berarti bawah dari rata-rata yang oke. diharapkan gitu. Istilahnya kalau lebih umum lambat Iya, untuk tumbuh iya ya, terlalu tumbuh pendek kembangnya terlalu oke. mungkin dibandingkan usianya. Oke, oke, oke. Nah, kemudian dari hasil penelitian yang sudah kamu lalui apa tuh? Oke, untuk hasil penelitian yang saya dapatkan, untuk faktor-faktor yang berpengaruh itu ada 3 Pak, yaitu bayi berat badan lahir rendah, Oke. kemudian imunisasi dasar lengkap, dan juga pemberian vitamin A, Pak. Hmm, itu yang Oke. mempengaruhi bahwa stunting di Kalsel masih tinggi gitu Iya, ya. betul, Pak. Oke, kemudian saran yang atau rekomendasi yang diberikan dari penelitian kamu? Kalau untuk saran pastinya, lebih memperhatikan anak yang baru lahir itu, Pak, karena Hmm, untuk berat oke, oke, badan oke. bayi lahir itu juga penting, Pak, karena pada saat lahir harus dicek apakah berat badan itu normal atau tidaknya, dan itu mungkin menjadi awal dari, apakah anak ini akan stunting atau tidak. Pasti perlunya pengecekan secara Hmm, menyeluruh. Kemudian oke, untuk oke. pemberian imunisasi juga perlu diperhatikan karena imunisasi kan harus lengkap ya, Pak, ya, Ya, karena betul. tidak bisa ada yang tertinggal karena namanya juga imunisasi dasar lengkap. Iya, betul. Kemudian untuk pemberian vitamin A karena bisa juga itu vitamin A itu kepada ibunya yang hamil, habis itu kemudian bisa juga kepada bayinya gitu. Jadi Oke. dari faktor-faktor yang ulun dapatkan itu mungkin perlunya diperhatikan kembali untuk pemberian dengan pengecekan bayi berat badan lahiran. Oke. Kita bicaranya prevalensi Prevalensi stunting. stunting. Prevalensi itu terkait pengetahuan terhadap stuntingnya ya, karena masih kurang. Nah, em, itu tadi saran atau rekomendasi yang Nita berikan di dalam penelitian itu ya. Walaupun kita tahu sebenarnya di apa namanya di pemerintah juga sudah menggalakkan sosialisasi Iya, terhadap betul. stunting, apalagi sudah sejak dahulu kala itu ada namanya buku KIA ya kalau Iya, kita betul, tidak Pak. salah, buku pink lah ya. Pasti ibu-ibu yang hamil atau ibu-ibu yang baru melahirkan pasti punya itu gitu ya. Dan itu sudah informasi tersebut sudah ada jelas gitu ya, Iya, baik betul. apa namanya imunisasi dasar, kemudian pengukuran tumbuh kembang anak per bulannya, Iya, kemudian betul. ada pemberian imunisasi vitamin A terhadap anak, dan itu juga rutin gitu ya, tahun 2 kali, ada Iya, di betul. bulan Februari dan Agustus. Dan sekarang juga lagi digalakan lagi sih, karena memang ada beberapa puskesmas atau rumah sakit di mana dinas kesehatannya sudah mengempiris gitu ya, empiris dalam artian sudah sampai di level RT RW bahwa sudah menggalakkan namanya posyandu untuk Hmm. memonitoring kondisi tumbuh kembang anak ini ya. Mudah-mudahan ini juga bisa bagian penelitian Nita juga bisa berkontribusi untuk mengatasi solusi stunting di Iya, khususnya untuk betul. provinsi Kalimantan Selatan ya Nita. Oke, Nit, itu tadi terkait karya tulis, dan otomatis karya tulis ini tidak diselesaikan sendiri atau Betul. ada support system yang memang mendukung untuk kita untuk menyelesaikan, apalagi tadi bahwa ini berkolaborasi dengan dosen juga. Nah, kalau boleh tahu pembimbing dari atau yang membimbing Nita untuk menyelesaikan karya tulis ini dan kontribusi beliau yang pastinya. Oke, oke, untuk dosen pembimbing ulun sendiri itu pastinya dari, program Sidika, Pak, dan Oke. juga itu sangat membantu saya dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Yang pertama itu untuk dosen pembimbing pertama itu ada Ibu Dewi Sriswanti, kemudian untuk dosen pembimbing kedua itu ada Ibu Dewi Anggraini, Pak. Oke, jadi beliau berdua yang memang memang mendasari dan membantu ya, Iya, sangat-sangat mengontribusikannya, membantu, Pak. sangat-sangat membantu. Bahkan beliau menawarkan ini loh ya, Iya, betul. penelitian beliau untuk kamu pakai sebagian Iya, betul, kecilnya Pak. untuk menjadi karya tulis kamu sendiri. Oke, ini tadi kan itu ya beliau berdua sebagai pembimbing Nita ya dalam penyelesaian tugas akhir atau skripsinya. Proses karya tulis, proses pembuatan, bimbingan dan lain sebagainya tidak lepas dengan proses mempresentasikan hasil atau bisa kita menyeminarkan lah ya, di mana ada seminar hasil dan sidang kalau kita di program studi. Nah,
Untuk memverifikasi hasil dari karya tulis Anita, pasti ada penguji gitu ya. Pengujinya siapa? Itu untuk penguji ulun ini ada dua Pak. Yang pertama itu dari program studi Sasika, itu ada Ibu Yuwana Sukmawati. Kemudian juga ada dari praktisi, itu ada Praktisi. Ibu Hajah Supri Nuryani Pak. Oke. Ibu Haja Supri Nuryani ini beliau Itu praktisi di bidang, di bidang kesehatan Pak. memang di bidang praktisi bidang Iya. kesehatan. Selama proses sidang, proses pengujian ini ada kendala atau ada sesuatu yang yang menarik dan seru untuk bisa diceritakan? Karena Eh, memang ini sesuatu momok ya. Banyak teman-teman kita yang sudah nulis nih, tiba-tiba kalau pas dituntut untuk oke, sudah siap sebidang, ternyata jawabannya aduh belum siap Pak, belum siap Bu, aduh kayaknya masih belum, dan lain sebagainya. Bahkan proses untuk menyelesaikan pun terkendala di sini. Kita tidak menutup ya, bahkan teman-temannya Nita yang sekarang mungkin banyak kendala di situ. Mereka belum optimis dengan hasil kerjaannya, atau bahkan memang belum siap, atau bahkan memang belum selesai dikerjakan. Oke, untuk proses sidang sendiri itu mungkin bagi ulun ternyata tidak semenyeramkan yang ulun pikir. Jadi Tidak serem ya, tidak serem ya, perlu dicatat. masih sama dengan mahasiswa yang lain mungkin pada saat ya kalau belum menjalani pada saat itu, aduh ini serem banget Iya, ditanyain betul, betul. ya di depan dosen, di depan praktisi. Jadi agak cukup takut juga awalnya, cuman pada saat setelah menjalaninya ternyata tidak semenyeramkan itu. Bahkan banyak sekali masukan yang diberikan baik dari praktisi maupun dosen. Jadi Oke. terkait tugas akhir ulun, bahkan dari Ibu Hajah Supri Nuryani juga memberikan banyak masukan untuk stunting ini Pak, dan juga Oke. dari Ibu Yuwana juga memberikan masukan karena ada kesalahan pengetikan dari perumusan seperti itu. Jadi tidak semenyeramkan yang Dibayangkan teman-teman. iya, betul Oke. sekali, Atau Pak. kabar-kabar, waduh gitu ya, enggak ya? Kalau bagi ulun asal dari diri kita sendiri itu memang sudah merasa yakin terhadap tulisan kita, dan juga memang kita sendiri yang menulis. Nah, Betul. that's Karena right. karena kita sendiri yang menulis, pasti karena hanya kita yang memahaminya. Oke, Jadi betul. kita hanya perlu mempertahankan itu di hadapan para dosen dan praktisi. Itu saja sih, Oke. Pak. Itu ya, jadi tidak ada hal semenyeramkan apa yang dibayangkan pada saat sidang atau seminar, selama Selama karya tulis itu adalah buatan sendiri. sendiri, ya. itu poin yang paling penting ya, Iya, karena betul sekali, ya Pak. kita tahu lah ya, banyak ya di luaran sana, dan mudah-mudahan ini tidak terjadi di program studi statistika gitu ya. Jadi jangan khawatir dan jangan takut, selama itu memang tulisan kalian sendiri. Oke, ini kita lanjut lagi. Tadi kita sudah panjang lebar bahas tugas akhir atau skripsi yang dikerjakan oleh Nita ya. Tadi juga sudah menyebutkan tantangannya, dilemanya, dan lain sebagainya, prosesnya. Nah, kemudian kita lanjut ke tips dan triks gitu ya. Baik itu dalam menulis karya tulis, ataupun bagaimana proses tipsnya bisa selesai studi hanya dengan 7 semester. Oke, untuk tips and triknya mungkin kalau dari perkuliahan, sendiri itu pastinya harus fokus perkuliahannya Pak, dari semester awal sampai dengan semester akhir, karena itu merupakan tanggung jawab yang Ya. udah diberikan oleh orang tua kepada kita, karena juga kuliah tidak gratis, makan Oke. dan sebagainya tidak gratis di sini. Jadinya pastinya harus lebih bertanggung jawab terhadap studi yang kita ambil. Kemudian juga pastinya lebih memahami diri kita sendiri, kita nih pengennya mau kemana dan fokus kita apa. Jadi itu harus lebih diperhatikan lagi. Kemudian untuk trik dalam penyelesaian tugas akhir, kalau dari saya sih itu jangan lupa caper ke dosen Pak. Oh, caper ke dosen. Iya, betul. Dicatat ya, caper ke dosen. Karena semakin banyak kita berdiskusi dengan dosen, Oke, betul, ketemu betul. dengan dosen, pastinya insight yang kita dapatkan juga pasti semakin banyak. Oke. Masukan yang diberikan dosen pasti semakin banyak, dan juga itu memotivasi kita untuk terus semangat untuk menulis, dan juga semangat untuk menyelesaikan studi. Mungkin Oke. Betul sekali ya. Berarti kuncinya dari Nita adalah untuk menyelesaikan tugas saya adalah caper ke dosennya. betul. Ya. Dalam artian caper di sini positif ya. Jadi selalu berkonsultasi kalau misalnya ada kebingungan, sehingga nanti ada solusi yang bisa ditemukan, karena memang tidak sedikit juga teman-teman mahasiswa yang sedang memprogram ini, ketika mereka bingungnya dipakai sendiri gitu ya. Iya, betul Pak. Tidak dilampiaskan ke mana
gimana ya harus temukan solusinya. Jadi kayak dipikir sendiri dan akhirnya jawabannya kelamaan untuk menemukan jawaban. Jadi salah satu triknya adalah cover ke dosen gitu ya. Jadi itu ya jadi tips dan trik dari Nita. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir sih Nita ya. Setelah ini mau kemana atau planningnya Nita? Oke, kalau setelah lulus ini pastinya mungkin akan kerja dulu Pak, karena ya memang niatnya ada pengen kerja, kemudian eh, kalau diberikan kesempatan dan pengennya sih untuk lanjut studi lagi. Oke, lanjut Oke, studi lagi ya. kalau diberikan kesempatan. Amin, 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 amin. Kalau kita sih sebagai program studi ya dukung ya yang pasti ya karena ini lumayan. Maksudnya sebagai effort juga bahwa tidak hanya stop di sini aja untuk pendidikan, jadi bisa lanjut. Ada lagi planning yang mau disampaikan? Mungkin saat ini sih masih itu aja sih Pak. Oke. Untuk status atau kehidupan cinta? Ya begitu saja Pak. Oh begitu aja. Jadi memang fokusnya kalau nggak kerja ya studi aja. Iya gitu ya. betul. Kalau yang Masih- perjodohan ngalir aja lah ya. Iya betul, masih Ya. berjalan seiring waktu saja Pak. Oke, baik, baik. Oke, baik. Itulah ngobrol-ngobrol bincang-bincang kita dengan Anita Humaida, yaitu alumni program studi statistika dengan prestasi studi 7 semester atau 3,5 tahun. Itu adalah pencapaian yang luar biasa ya, baik khususnya untuk Anita dan kami sebagai program studi statistika. Oke, nanti kita akan lanjut lagi. Oh, deh, satu lagi bahwa anak indekos atau anak kos-kosan itu tetap bisa berprestasi dan tetap bisa menyelesaikan studinya dengan cepat ya. Jadi untuk teman-teman yang kos-kosan bukan jadi halangan untuk bisa menyelesaikan perkuliahan dengan cepat ya. Itu pesan-pesan kami dan tunggu aja lagi dengan episode selanjutnya yang mungkin bisa lebih menarik lagi dan lebih seru lagi. Di mana statistika itu menjadikan data Penuh makna. Cek cek. Posta. Ngobrol asik statistik.